Diniatkan dari terselenggaranya acara pada pagi hari ini semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita yang masih hidup. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah mudahkan segala urusannya. Kita doakan juga kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan semoga Allah ampuni dosanya, Allah terima segala amal, dan Allah jadikan kuburnya Allah mulia di jannah. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Ayyuhal hadirun al-kiram wa ya ayyatuhal hadirat rahimana wa rahimakumullah. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-Malikil Alam Al-Quddus As-Salam Al-Muhit ilmuhu bil-khas wal-'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, syahadatan tunji qaidaha min ahwali yawmiz ziham. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه أشرف مرسل وأكرم إمام. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبوة والمظلل بالغمام، وعلى آله وصحبه البررة الكرام. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان عليما خبيرا، أو كما قال الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ilah lainnya dan para ustadzat yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi ihtiram dan ta'zim saya kepada beliau-beliau sekalian.
serta para hujjaj, para hajjat, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita sekalian, terutama nikmatul iman wal islam wa nikmatul tulil umri ma'as sihhati wal afiyah, sehingga kita dapat meluangkan waktu untuk berkumpul bersama di masjid yang mulia ini dalam rangka mengikuti kegiatan rutin kita, yaitu wasilah barakah subuh, yang mudah-mudahan langkah kaki yang kita ayunkan dari rumah menuju tempat ini akan senantiasa dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya. Hadirin hadirat rahimana wa rahimakumullah. Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dari mulai bernegosiasi dengan sang paman yang bernama Abu Thalib sebanyak 3 kali namun menjumpai kegagalan, yang kemudian mereka melakukan penindasan, penganiayaan terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setelah dilihat tidak berhasil, di antaranya Bilal bin Rabah yang disiksa secara habis-habisan oleh tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Khabbab bin al-Arab mendapatkan penyiksaan yang sangat begitu berat dari majikan perempuannya yang bernama Ummunya. Yang terlihat sangat menguntungkan kedua belah pihak. Mereka meminta kepada Nabi untuk beliau menyembah berhala-berhala yang mereka sembah selama 1 tahun lamanya, yang sebagai gantinya mereka pun akan menyembah Allah Subhanahu wa taala pada tahun yang akan datang. Satu, negosiasi dan penawaran dari mereka yang kelihatannya win by win, sama-sama memberikan keuntungan dari kedua belah pihak, sehingga dapat berjalan dengan baik, dengan rukun di antara dua keyakinan yang berbeda. Mungkin inilah yang disebut toleransi oleh mereka di dalam beragama. Padahal kenyataannya bahwa ibadah dengan cara seperti ini tidak menunjukkan adanya keimanan dan keyakinan, melainkan keraguan dan kebimbangan terhadap agama dan kepercayaannya itu sendiri. Maka Nabi pun tidak menjawab penawaran yang diajukan oleh mereka ini, tetapi Allah lah yang menjawab dengan menurunkan surat Al-Kafirun sebanyak 6 ayat yang diawali dengan firman Allah yang berbunyi, "Qul, katakanlah hai Muhammad kepada mereka, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, wala antum 'abiduna ma a'budu, demikian pula kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah." Lalu 2 kali diulangi, wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu,
Dan sungguh aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, sebagaimana kalian pun tidak perlu menyembah apa yang aku sembah. Lalu ditutup dengan satu toleransi yang Allah ajarkan kepada kita sebagai hamba-hamba yang beriman, yaitu lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian, bagiku agamaku, dan bagi kalian adalah agama kalian. Silahkan jalankan secara masing-masing dengan tidak mengganggu dan saling menghormati di antara kita. Inilah bentuk toleransi yang sejati dan yang sebenarnya. Tarik mereka untuk secara berbondong-bondong memasuki agama ya Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fathu, apabila pertolongan dari Allah dan kemenangan telah datang, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau telah saksikan dan kau lihat, karena ini namanya melainkan mencampur adukan di antara ajaran agama yang ada. Mungkin menimbulkan sebuah pertanyaan di antara kita, kalau memang kita tidak boleh mengikuti ibadah, ritual, ajaran dari ajaran agama orang lain, lalu bagaimana kalau sekedar memberikan ucapan selamat atas hari raya mereka yang sedang mereka peringati dan mereka rayakan? Apakah hal ini diperbolehkan atau adalah fi sanatil ula minal hijrah bana masjidahu syarif wa qad amila fihi bi nafsihi li yurghib al muslimina fil amal. Pada tahun pertama Hijriyah, saat kedatangan Nabi ke kota suci Madinah Al-Munawwarah, yang pertama-tama beliau lakukan adalah membangun masjid yang kemudian disebut dengan Masjid An-Nabawi, Al-Masjidun Nabawi. Yang beliau ikut berpartisipasi dalam pembangunan masjid tersebut dengan tujuan untuk memberikan motivasi dan semangat kepada kaum muslimin agar giat dan tekun di dalam bekerja. Setelah pembangunan masjid selesai, ada sebuah persoalan yang dihadapi oleh beliau dan kaum muslimin, sehingga beliau pun mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Hal ini dalam rangka mentaati perintah Allah kepadanya di dalam firman-Nya yang berbunyi wasyawirhum fil amri, dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam mengambil sebuah keputusan. Yang tindakan Nabi ini mendapat pujian dari Allah Ta'ala. Di dalam firman-Nya Allah mengatakan wa amruhum syura bainahum, dan perkara mereka diputuskan melalui jalan musyawarah yang dilakukan di antara mereka. Apa persoalan yang dihadapi oleh Nabi? Yaitu bagaimana memanggil kaum muslimin dan menginformasikan kepada mereka bahwa waktu sholat telah masuk, agar mereka segera datang ke masjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Fa'asyara ba'duhum, sebagian dari para sahabat memberikan usulan dengan mengatakan narfa'u rayatan. Bagaimana ya Rasulullah kalau kita mengibarkan bendera sebagai tanda waktu sholat telah masuk? Wa asyara akharun, sahabat yang lain memberikan pendapat dan mengumumkannya dengan mengatakan hus'idu naran ala murtafi'il hidab. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita menyalakan api di puncak bukit untuk menandakan bahwa waktu salat telah tiba? Pendapat yang pertama dan kedua ini tidak diterima alias ditolak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena dipandang tidak efektif. Bagaimana dengan mereka yang sedang tidur? Tentu dengan berkibarnya bendera dan menyalanya api, mereka tidak dapat melihat sehingga efektif. Wa asyara qaumun bil buq. Pendapat yang ketiga mengusulkan
dengan meniup trompet karena taf'aluhul Yahud, sebagaimana hal ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi saat memanggil jamaah mereka. Wa asyara akharuna bin naqus kama taf'aluhun nasara. Pendapat yang keempat mengusulkan dengan membunyikan lonceng sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani saat memanggil jamaah mereka. Lagi-lagi pendapat ketiga dan keempat ini ditolak oleh Nabi karena adanya tasyabbuh, kemiripan dengan perbuatan yang dilakukan oleh umat lain yang Nabi tidak ingin menyamai mereka dalam hal itu. Wa asyara ba'duhum bin nida. Barulah pendapat yang kelima yang diterima oleh Nabi, mereka mengemukakan usulannya di hadapan Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita memanggil dan memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa waktu salat telah masuk dengan melakukan seruan dan panggilan. Nah, cara yang seperti inilah yang kemudian disetujui oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun meskipun demikian belum terselesaikan persoalan mereka, karena kalimat-kalimat yang seperti apa yang akan digunakan sebagai kalimat-kalimat seruan dan panggilan di dalam memberikan informasi bahwa waktu salat telah masuk. Kembali ke rumah mereka masing-masing, beristirahat di malam hari itu. Ada di antara mereka yang bernama Abdullah bin Zaid yang bermimpi pada malam hari itu. Dia melihat dirinya sendiri berkeliling kampung sambil memukul lonceng. Tidak sengaja berpapasan dengan seseorang, lalu orang itu bertanya kepada dia, "Hai Abdullah, apa yang kau lakukan dengan membunyikan lonceng ini?" Abdullah bin Zaid menjawab, "Saya berkeliling kampung membunyikan lonceng untuk memberitahukan mereka bahwa waktu salat telah masuk." Lalu orang yang ditemuinya mengatakan, "Maukah kamu saya ajarkan mengenai sebuah kalimat yang dapat kau gunakan sebagai panggilan dan seruan, sebagai informasi bahwa waktu salat telah masuk." Lalu diajarkanlah kepadanya kalimat-kalimat adzan yang sampai saat ini kita dengar dari menara-menara masjid dan musalla. Di pagi harinya setelah terbangun dan terjaga, beliau segera menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menceritakan apa yang dialaminya di dalam mimpi tersebut. Setelah didengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, wallahi ra'aitu mislahu." Ya Rasulullah, demi Allah saya juga mengalami mimpi yang sama sebagaimana yang dialami oleh Abdullah bin Zaid. Lalu Nabi mengatakan, "Wallahi innahu la ru'ya haqqin." Demi Allah, ini adalah mimpi yang benar, yang merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Nabi pun menyepakati kalimat tersebut yang digunakan sebagai panggilan dan seruan dan memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa waktu salat telah masuk. Nah, hadirin hadirat rahimana wa rahimakumullah, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut? Maka yang dapat kita lihat dari usulan demi usulan yang dikemukakan oleh para sahabat saat diajak bermusyawarah oleh Rasul, dapat kita ambil 3 poin. Yang pertama, menyalakan api merupakan perbuatan orang-orang Majusi dalam ibadah mereka. Membunyikan trompet merupakan simbol dari orang-orang Yahudi, dan membunyikan lonceng merupakan simbol dari orang-orang Nasrani. Sebentar lagi kita akan mengalami pergantian tahun Masehi. Yang ketiga, hal ini dilakukan oleh kaum muslimin dalam satu malam secara bersamaan. Menyalakan api, kembang api, petasan, bakar-bakaran, menyerupai perbuatan orang Majusi. Membunyikan trompet, maka hendaklah kita mari
sebagai kepala rumah tangga kita larang perbuatan yang demikian itu untuk dilakukan oleh anak-anak kita sekalian. Maka jangan kita biarkan anak kita ikut memeriahkan malam tahun baru yang sebentar lagi akan kita hadapi bersama. Namun ajaklah mereka untuk melakukan hal-hal yang manfaat. Ada beberapa kegiatan yang sangat memberikan manfaat, bahkan sebagai penyeimbang dari kelalaian manusia pada malam pergantian tahun nanti. Yang salah satunya di Masjid Al-Munir pada malam hari itu akan diadakan pembacaan qasidah burdah dan muhasabah ya, sebagai upaya yang untuk menampung kaum muslimin agar tidak ikut memeriahkan tahun baru yang Masehi ya dengan hal-hal yang tidak manfaat, bahkan melalaikan diri mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya kita sama-sama khawatir kalau kita semua lalai dalam memperingati tahun baru yang memang padahal tidak seharusnya kita lakukan yang demikian. Tidakkah kita khawatir terhadap ancaman Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab kita sekalian selama di antara kita masih ada yang berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seluruh kita semua lalai, maka azab dari Allah Subhanahu wa taala bisa jadi Allah turunkan pada malam hari itu kepada kita sekalian. Walau kana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk satu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami akan penuhi harapan mereka bahwa tahun yang akan datang lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Apa? Niscaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tapi syaratnya mengingat Allah Ta'ala dengan tetap beriman dan bertakwa kepada-Nya. Tapi sayangnya mereka mendustakan, mereka lalai, maka kami pun jatuhkan hukuman dan siksaan kepada mereka akibat apa yang telah mereka usahakan dan mereka upayakan itu. Hadirin hadirat jamaah rahimanallah wa rahimakumullah. Untuk itu marilah kita ajak anak-anak kita untuk melakukan hal-hal yang manfaat, berzikir kepada Allah dan bermuhasabah mengenai masa yang akan datang, yang kita tuntun dan kita arahkan serta kita bimbing mereka. Bukankah kata Nabi di dalam hadisnya, beliau mengatakan, "Allimu auladakum, didik anak-anak putra-putri kalian, fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum." Karena mereka akan menjalani satu zaman, akan menghadapi satu zaman yang bukan zaman kalian lagi. Zaman kita saja sudah begini keadaannya, bagaimana zaman mereka nanti, anak cucu kita sekalian, kalau kita tidak didik dan kita tidak bimbing dengan ajaran-ajaran sejak saat ini. Sehingga dengan demikian, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Amin ya Allah. Dan memberikan keselamatan kepada kita. Amin. Tidak menjatuhkan hukumannya kepada kita sekalian. Amin. Karena dia dengan menghidupkan agamanya Allah, dengan kita senantiasa berzikir dan mengingat kepadanya, mudah-mudahan dengan zikir-zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya akan menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.